Jadi Jangan lupa subscribe dan Like, comment. mungkin di sini yang nonton siapa tahu ya, Iya. ada Guan Geja, ada PIC-nya dari KGSP, boleh nih Oh, iya. di-hire jadi ambasadornya KGSP. I will be honored to be an ambassador of KGSP. Halo semuanya, balik lagi dengan Natasha dan kali ini juga ada Bobby dan juga kita di Live in Korea. Dan melanjuti part pertama kemarin tentang beasiswa Korea, kali ini kita mau bahas tentang KGSP. pasti banyak banget sih orang-orang yang pengen Biasanya. tahu tentang KGSP. Banyak banget saat aku buka question box itu pertanyaannya rata-rata tentang KGSP, GKS. KGSP, GKS gimana sih Kak? Cara daftarnya gimana? Cara apply-nya gimana? Apa aja sih dokumen yang diperlukan? Pertanyaannya apa aja saat interview? Banyak banget yang tanya tentang Kayak KGSP. beasiswa I will do ya, my yang best, paling ya. teman-teman Indonesia To explain. ketahui tuh KGSP nih ya. KGSP. Nah, kalau di part pertama kemarin Kak Bobby belum banyak mengutarakan pengalamannya Aku belum ya. ngomong deh kayaknya. Belum ngomong kayaknya. Jadi di part 2 kayak gini spesial eksklusif sama Kak Bobby. Ini one man show One banget man nih episode show. kali Tapi aku harus mengalahkan dua orang ini. Bagaimana teman-teman? Jadi Kak Bobby di episode kali ini, di part 2 ini bakal ngomongin tentang KGSP. KGSP itu apa sih? Benefitnya apa aja? Cara daftarnya bagaimana? Dokumen-dokumen yang diperlukan apa aja? Ada juga progresnya, ada harus kayak gimana. Pokoknya semua bakal dikupas tuntas sama Kak Bobby di sini. Jadi stay tune di video kali ini, nonton sampai habis. Jangan lupa siapin catatan kalian karena kalau nanti kalian nanya lagi ke aku di Instagram, Dia akan dijawab. awas aja ya. Kasih aja link ini ya. Awas aja, saya nanti tinggal kasih link ini ya. Nonton di video ini karena aku nggak akan jawab kalau kalian tanya lagi di Instagram kalau aku udah jawab di video Iya. ini, oke? Jadi kita kali ini mau bahas tentang KGSP. KGSP itu apa sih? KGSP yang aku tahu nih Korean Government Scholarship Program. Bener nggak? Betul. Bener kan ya? Korean Government Scholarship Program. Jadi dari namanya aja udah ketahuan kalau KGSP ini adalah beasiswa dari pemerintah. Dan mungkin yang paling banyak orang-orang Indonesia tahu gitu. Pasti KGSP, KGSP Kak, KGSP Kak, KGSP Kak. Aku sendiri bukan jebolan KGSP, jadinya aku juga nggak tahu untuk proses mendalamnya KGSP itu seperti apa. Makanya ada Bobby di sini. Nah, Bobby ini adalah jebolan KGSP. Nanti detailnya dia dari universitas mana, jurusan apa, prosesnya gimana, nanti Bobby sendiri akan cerita. Dan for your information, FYI nih guys, nggak cuman Bobby aja di keluarganya yang jebolan KGSP. Wede, mantap nggak tuh? KGSP family. Iya, jadi Kak Bobby ini punya adiknya itu juga baru mulai ya Kak Bobby. Baru datang ke Korea dengan program KGSP ini. Nah, makanya oke, without further ado, Kak Bobby, ayo silakan diceritakan gimana sih KGSP itu? Sebelumnya berarti saya harus bisa menyamakan isi dari dua pembicara sebelah saya ini ya. Luar Coba biasa. kalau nggak perkenalan dulu deh. Oke. perkenalan dulu. Nah. Hai semuanya, nama saya Bobby. Tadi udah dikenalin juga sama Natasha. Aku lulusan dari Yongnam University. Itu adanya di Daegu. Aku kesini datang dengan program yang namanya KGSP atau tadi Korean Government Scholarship Program. Tapi mungkin aku di sini bisa kasih info terbaru terkait KGSP. Sekarang nama KGSP kalau teman-teman cari secara langsung di internetnya Korea, maksudnya namanya itu studyinkorea.go.kr, itu yang punya pemerintah langsung. Teman-teman hampir udah nggak bisa lagi menemukan nama KGSP. Kenapa? Karena KGSP sudah digabung ke mereka punya program namanya GKS atau Global Korean Scholarship. Dulu GKS itu dibagi-bagi, ada KGSP dia berdiri sendiri, ini yang buat foreigner. Nanti dia punya juga untuk yang negara-negara sahabat dekat Korea, ada juga untuk anak SMA di luar negeri rekannya Korea, jadi banyak. Tapi sekarang akhirnya KGSP digabung bersama dengan si GKS ini. Gak ada bedanya teman-teman, sama aja nantinya, ini cuma nama aja. Persisnya tapi tetap sama ya. Sama, persis, semua sama persis, nggak ada yang berubah. Cuma beberapa nanti mungkin selama aku bicara aku akan ngasih detail-detailnya yang memang ada terjadi perubahan sedikit. KGSP sendiri itu adalah sebuah scholarship atau beasiswa yang bisa dibilang beasiswa 100%. Arti dari 100% di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan Natasha dan Kak Gita. 100%-nya bukan cuma tuition fee, tapi including life expense teman-teman. Plus yang paling menarik adalah tiket pesawat. Jadi sampai tiket pesawat teman-teman itu semua ditanggung. Jadi anak-anak KGSP itu pokoknya kalau di Korea tuh makmur. Makmur, Makmur anak alhamdulillah KGSP ya. tuh. Jadi kayak ya udah di Korea orang tua
Indonesia aman lah Nggak ya, perlu aman khawatir lah ya. sama gitu. sekali. Financially stable ya kalian. Kalau aku dulu bicara sama teman-teman KGSP kita punya yang kayak sebutan. Kita nih waktu udah diterima menjadi KGSP, kita tuh udah Raja. menjadi anak dari pemerintah Korea. Karena kita bener-bener bayangin ya, dulu kita kalau apa-apa dibayar orang tua gitu ya. Sekarang kita apa-apa dibayar pemerintah Korea. Jadi orang tuanya berubah sementara gitu. Karena dari mulai itu, jadi teman-teman murni kalau namanya ikut KGSP itu bawa badan aja. Ya jangan lupa baju ya teman-teman. Jadi terlihat tiket pesawat, kemudian living expense, sama tuition fee, teman-teman nggak perlu khawatir, semuanya sudah ditanggung. Dan satu lagi yang paling menarik menurut aku dari KGSP, sebenarnya sama aja. Mungkin kalau tadi Natasha dan Kak Gita bilang di Jakarta, di Sleepy, mereka berdua harus belajar bahasa Korea dulu gitu kan, untuk menentukan dapat nggak sih berapa persen gitu. Untuk KGSP ini agak berbeda. Teman-teman tidak perlu bisa bahasa Korea sama sekali. Teman-teman boleh start dari nol. Kenapa? Karena KGSP akan mewajibkan atau menyediakan sebuah program, yaitu program bahasa Korea. Dan itu teman-teman dibayar. Artinya teman-teman juga tetap dapat living expense tanpa perlu sekolah. Ya sekolah sih, tapi maksudnya belum masuk ke S1-nya, belum masuk ke S2 atau S3-nya, melainkan di sekolah bahasa saja. Jadi kayak lo tuh kayak ditraktir banget ya sama pemerintah Korea, ditraktir banget. Waktu sekolah bahasa itu mungkin yang perlu teman-teman pikirkan adalah Pasti nggak belajar. mau nonton konser apa. Gitu ya. Bukan belajar Korea. Enggak, karena pas belajar guys. betul, karena dari situ justru kita belajar bahasa Korea banyak gitu. Nah, Kita tunggu, belajar aku bahasa mau Korea. nanya dulu nih. Jadi kalau misalnya kita dulu Ya. waktu di Sleepy itu belajar bahasa Korea itu sekitar 6 bulan waktunya. Kalau KGSP sendiri berapa Kita lama? dikasih waktu 1 tahun, Natasha, kita dikasih waktu 1 tahun, tapi teman-teman harus dalam 1 tahun itu minimal mendapatkan yang namanya topik 3. 3. Nah, ini penting, ini kunci terpenting dari KGSP di sini teman-teman. Kayaknya mirip sih sama untuk Kyungsung juga karena kita juga dituntut untuk bisa melewati level topik 3. Betul. Topik itu ada 1 sampai 6 teman-teman. Ada 1 sampai 6 ini 3 itu adalah syarat minimal KGSP juga selama 1 tahun. Tapi untuk teman-teman yang nanti, nah ini ada lagi nih kerennya KGSP gitu ya. Jadi kalau teman-teman selama 1 tahun itu ternyata teman-teman bisa dapat 5 topik 5, 5 atau 6, teman-teman dikasih lagi gaji tambahan oleh KGSP. Oh, Sebagai jadi bonus ucapan ya. terima kasih sudah belajar dengan keras selama sekolah bahasa gitu. Damn. Seperti itu. Dan itu gaji tambahan itu tidak sekali tapi bertahan sampai teman-teman lulus. Oh, Gitu. jadi istilahnya uang jajan dari pemerintahnya nambah ya, betul. gitu ya. Oh. Oke, kalau gitu uang jajannya berapa? Berarti pasti kepo dong nih para cuan-cuan di luar sana. Oke, untuk para cuan-cuan di luar Teman-teman sana. King of Cuan, Queen of Cuan. Teman-teman cuan nih, jangan Cuan, lupa ya teman-teman ya. cuan, kita harus cuan. Aduh, anak. Nah, untuk ini teman-teman cuan ya. di sana yang penasaran berapa sih? Nah, jadi KGSP untuk angkatan aku cukup udah angkatan agak lama, aku angkatan 2016. Waktu zaman aku tuh 900.000 won atau sekitar 11 juta 12 juta rupiah ya 1 bulan. Itu by the way untuk standar Korea itu sudah sangat cukup sih. Sangat cukup, apalagi kalau mahasiswa. lu pelajar. Dan kita tinggalnya kan di dormitory ya atau di asrama, so itu murah banget. Oh, itu dibayarin juga atau gimana? Dormitory diambil dari gaji kita, langsung dipotong. Dulu aku waktu bahasa kena potong sekitar 150.000. Tapi tiap sekolah beda-beda ya teman-teman, jadi nggak bisa disamakan. FYI kalau buat Seoul National University paling murah harga dormnya itu 190.000-an. 190, oke. Dulu aku Sebenarnya nggak mahal. 150-an itu. Satu kamarnya Iya. bertiga dulu. Jadi kalau teman-teman kalau tinggal di dorm itu sebenarnya biayanya sangat-sangat ramah di kantong ya. Terutama dulu juga aku untuk di Busan waktu di Kyungsong terakhir itu seingat aku untuk 4 bulan itu biayanya sekitar 900.000, tapi sekamar cuma berdua dan kamar mandi udah di dalam gitu. Jadinya dormnya bagus, makanya mungkin dibandingkan dari tempatnya Kak Bobby sama Kak Gita mungkin sedikit lebih mahal, cuman dengan fasilitas yang juga lebih oke gitu. Jadi Semua pasti ada plus minusnya ada ya. plus minus. Jadi untuk teman-teman mau kuliah di Korea, dorm itu salah satu pilihan yang sangat-sangat oke, Banget. ramah di Banget. kantong, dan juga kalian bisa tinggal bareng teman-teman. Jadi kalian nggak kesepian gitu. Betul. Aduh, seru banget waktu tinggal di asrama. Parah sih, parah. Sedangkan untuk teman-teman yang tahun 2020, selamat, Anda sudah mendapatkan kenaikan menjadi 1 juta won. Pecah telur ya. Allah, nolnya tambah satu Tambah di satu. belakang. Benar. Seru Nah, sekali. jadi 1 juta won itu mungkin kali 12 juta 12 rupiah. Tapi kalau sekarang karena rating lagi 13, ya sekitar 13 juta rupiah. Nah, kemudian tadi seperti aku pernah bilang di awal, kalau teman-teman selama 1 tahun program bahasa bisa dapat topik 5 pada akhir
boleh di tengah. Pokoknya selama 1 tahun ini dapat topik 5 nih. Terus teman-teman kumpulkan itu ke koordinator KGSP di sekolah bahasa teman-teman masing-masing. Teman-teman akan mendapatkan tambahan 100 ribuan lagi. 100 ribuan itu akan teman-teman nikmati setiap bulannya sampai teman-teman lulus. Lumayan loh, 100 ribuan itu kalau kalian hemat-hemat nih ya, bisa buat makan 10 kali loh. Delivery ayam kalau makan sendiri tuh at least habis 3 hari gitu ya. Jadi kalau ayam bisa 5 kali. Pokoknya makmur semakmur-makmurnya. Udah flex banget kalau dapat beasiswa KGSP. Apalagi kalau bisa dapat topik 5. Gue punya pertanyaan. Iya. Kan KGSP itu kan pasti punya periodnya nggak lu dikasih beasiswanya itu selama berapa lama? Oh, ada dong. Jadi kalau lu kan dapat beasiswa KGSP kan pas lu S2 kan. Berarti lu dapatnya pas selama 2 tahun. Betul. Misalnya lo seperti gue harus nambah semester. Iya, oke. Oke, untuk kejadian-kejadian segini, untungnya aku juga pernah punya pengalaman. Ada temanku yang lain yang dia mengalami kelebihan semester, tapi ini lebih cenderung biasanya sih ya kejadian yang aku dengar itu S3. Karena apa? Karena S3 biasanya banyak tuh yang perlu diteliti. Jadi sebenarnya bukan kesalahan dia, bukan karena dia nggak bisa, tapi kesalahan profesornya minta banyak lagi gitu penelitiannya. Kalau ditahan sama profesornya. Kadang gitu. Tapi untuk kasus temanku ini dari KGSP sendiri, KGSP tidak bisa teman-teman. So teman-teman kalau perpanjangan biasanya apa yang dilakukan teman-temanku waktu itu sesama teknik juga, profesornya jadinya yang nanggung. Jadi berubah. Jadi di sisa tambahannya itu sekitar waktu itu beliau nambah 1 tahun kalau nggak salah. Beliau nambah 1 tahun, ya 1 tahun itu full profesornya membayari dia. Jadi sebenarnya dia nggak dapat pressure apa-apa untuk financially bayar uang sekolah ya? Masih dapat. Iya. Biasanya setiap profesor yang sudah menerima anak KGSP itu mereka sudah tahu juga kok kalau anak S2 cuma punya waktu 2 tahun untuk dibayari, anak S3 hanya punya jatah 3 tahun untuk dibayari. So mereka kalau mau perpanjang pasti antara si mahasiswa dan si profesor harus bicara dulu. Ini gimana prof saya? Apakah prof bisa membayar saya atau gimana? Karena ini. Tapi hal yang tidak perlu teman-teman khawatirkan adalah KGSP tidak pernah namanya gini. Karena teman-teman misalkan lulusnya telat terus oh berarti teman-teman bukan KGSP lagi. No. Tidak seperti itu. KGSP akan tetap kayak iklan KGSP. KGSP akan tetap memberikan sertifikat mengakui teman-teman adalah anak KGSP pada saat teman-teman lulusan. Tadi kenapa gue nanya kalau misalnya lewat periode yang KGSP berikan itu KGSP masih ngasih beasiswa atau enggak? Karena gue kan nambah 1 semester kan ya. Nah gue itu bayar sendiri kebetulan. Jadi tahun pertama, tahun kedua gue dapat beasiswa 100% plus living expenses dari profesor. Tapi pas semester tambahan gue tuh bayar sendiri. Tapi untungnya pas gue nambah 1 semester itu gue nggak mendengarkan kelas apapun. Cuman benar-benar nulis non. Udah habis ya. Udah habis SKS-nya. Jadi cuman benar-benar nulis tesis aja. Jadi bayar uang sekolahnya nggak begitu mahal. Untungnya gitu. Kalau 200 ribuan kah, which is hampir 3 juta rupiah. It's not that expensive. Oke, tunggu. Kak Bobby, ayo kita coba kilas balik lagi nih. Boleh. Jadi Kak Bobby udah cerita nih KGSP tuh dasarnya kayak gimana, dapatnya apa aja, prosesnya bagaimana. Nah, kalau kita balik lagi nih ke awal. Pas awal daftarnya tuh gimana, butuh apa aja, prosesnya gimana sebelum keterima sampai sekolah bahasa kan sebelumnya pasti ada proses tuh di Indonesianya. Nah, itu gimana sih? Guys, bawa note nih ya. Silakan di yang paling ya. penting. Nanti kalau kalian nanya lagi di question box aku atau di DM aku nggak aku jawab, aku kasih videonya. Oke, jadi kalian harus diomelin loh nonton sama ya. MC. Oke, so teman-teman dibalik semua kemewahan tadi yang ditawarkan oleh KGSP, tentu teman-teman harus melewati beberapa tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan hal itu. Harus berenang dulu untuk ke Oke, nah jadi pertama-tama KGSP yang perlu teman-teman tahu, KGSP itu ada 2 garis besar. Kita nyebutnya ada Embassy Track dan ada namanya University Track. Apakah itu? Embassy Track atau jalur kedutaan, artinya teman-teman cukup dengan mendaftar ke kedutaan di negara teman masing-masing. Dalam hal ini berarti kedutaan Korea yang berada di Indonesia. Teman-teman boleh daftar ke sana. Atau tadi yang kedua adalah University Track, artinya teman-teman daftar langsung ke universitas yang teman-teman mau. Apa terus bedanya gitu? Tentu terjadi perbedaan di tahap seleksi. Kalau untuk yang Embassy Track, teman-teman daftar, ambil formulir, kemudian kumpulkan formulir ke kedutaan. Kemudian yang akan mereka periksa adalah pertama dari formulir yang teman-teman isi. Formulir itu apa aja? Itu ada CV, kemudian ada essay juga. Teman-teman harus menjelaskan di dalamnya teman-teman mau jadi apa di Korea, kenapa sih teman-teman milih Korea jadi tempat studi teman-teman, kayak gitu-gitu. Lo mau jadi apa nulisnya? Dulu saya ingin menjadi salah satu insinyur.
Nggak, saya juga anak teknik teman-teman. Sama seperti Kak Gita, teknik aku adalah teknik metalurgi. Jadi aku dulu banyak nyinggung tentang perbaja-bajaan lah. Ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bakalan ngisi kayak gitu formnya, dan itu yang bakalan jadi penilaian tahap pertama. Kemudian tahap kedua, teman-teman, ini aku cerita yang embassy dulu ya. Kedutaan, teman-teman nanti akan dipanggil ke kedutaan. Untuk apa? Untuk wawancara. Dan wawancara ini udah final sebenarnya. Maksudnya wawancara, so teman-teman lolos atau nggak lolos. Kayak gitu. Sebenarnya sih ada tahap ketiga, yaitu medical check up. Tapi mostly yang aku tahu, medical check up itu udah, ya kalau teman-teman semuanya sehat, udah aman lah pokoknya itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini, kuota yang dari awal ditulis di dalam guideline, setiap mereka kan tiap tahun mereka buka program KGSP, mereka nyantumin tahun ini kami buka 20 misalkan, tahun ini kami buka 30. Nah, angka yang keluar di list medical check up itu udah sama list itu. Jadi nggak mungkin lagi ada seleksi kan gitu. Toh kuotanya udah segitu. Jadi ini yang terjadi. Tadi ingat 3 stepnya: formulir, wawancara, medical check up. Ada nggak Itu pernah ada situasi di mana nggak lulus karena dia di kurang medical check up-nya sehat gitu. Ada yang Aku belum bisa jawab karena aku nggak pernah mendengar sih. maaf. Tapi mostly yang ujung-ujungnya nggak berangkat bukan karena medical check up-nya, mostly lebih ke alasan pribadi aja. Gitu. Soalnya di angkatan aku ada satu teman juga yang akhirnya nggak jadi berangkat, tapi lebih karena alasan pribadi, bukan karena medical check up-nya bukan. mungkin kalau untuk dari medical check up yang bisa aku tambahin ya, mungkin dari pengalaman aku juga kuliah di Busan, itu orang Korea tuh sangat-sangat mementingkan yang namanya X-ray, karena mereka takut TBC. sekali dengan TBC. Jadi kalau misalnya kalian emang mau daftar beasiswa ke Korea, pastiin kalian sehat dan paru-paru kalian bersih dan kalian tidak kena TBC. Oke teman-teman? So buat teman-teman yang masih merokok mungkin bisa dipikirkan untuk berhenti merokok. Iklan masyarakat ya, ini iklan masyarakat. Bagus gitu. untuk kesehatan teman-teman juga. Betul. Nah kalau tadi ini kan Oke. berarti jalur embassy. Embassy, ini jalur embassy. Iya, kalau Oh, terus yang membedakan lagi nanti ini jalur embassy. Di saat teman-teman mengisi formulir, teman-teman itu boleh menaruh 3 kampus yang teman-teman inginkan. So ini agak berbeda ya kalau teman-teman misalkan nanya, "Kak, tapi aku harus nyari kampusnya dulu gimana?" No, ini kebalik. Jadi teman-teman boleh dari nol, teman-teman belum punya LOE lah, apalah itu, belum menghubungin, even teman-teman nggak tahu profesornya siapa. Teman-teman cuma tahu sih nama kampusnya, pokoknya aku mau itu. Ya udah, tulis aja kampusnya, tulis juga jurusannya apa, tapi tentu teman-teman baca dulu. Misalkan teman-teman mau masuk SNU, ya udah di SNU teman-teman adanya lab apa atau adanya jurusan apa. Mau masuk ke Yongnam, di Yongnam adanya profesornya siapa, jurusan apa, nanti ditulis aja gitu. Jadi nanti dari 3 kandidat itulah teman-teman akan dispatch atau diputuskan oleh pihak KGSP, teman-teman akan masuk ke sini. Jadi lebih penting keterima beasiswa KGSP dulu nih Betul, ya, karena itu yang urutannya gitu. menjamin kalian untuk masuk universitas pilihan kalian di Korea. Betul. Gitu, karena seperti yang tadi aku bilang, KGSP itu akan menjadi orang tua sementara teman-teman. Mereka yang punya duitnya, mereka juga yang akan mensupport teman-teman. Pokoknya kalau dapat KGSP terjamin lah ya Iya. untuk kalian di Nah, aku Korea. mau nanya nih, Insya Allah. kalau tadi nama 3, Ya. pasti ditempatinnya antara 3 itu dong ya? Iya. Berarti Kalau tapi embassy ya. nggak selalu yang pilihan pertama dong. Betul. Even Berarti sesuai teman dekat aku sendiri, dia itu dapat pilihan kedua. Berarti itu ditentuinnya sesuai kuota kampusnya sendiri kah atau bagaimana? Untuk hal ini adalah yang aku tahu. Ini benar-benar pembicaraan antara si pihak KGSP dan pihak kampusnya. Oke, jadi berarti internal ya. betul, ya, internal. mahasiswa hanya diberikan final resultnya. Kamu, congratulations, kamu masuk ke nomor 1. Congratulations, kamu masuk nomor 2, kamu nomor 3, dan kita nggak bisa nolak gitu. Jadi sebenarnya Wenman Hamyon itu apa artinya? Sebisa Sebisa mungkin ketiga pilihan itu adalah yang benar-benar kita inginkan. Kita inginkan, Jadi kita apapun inginkan. yang kita dapat ya kita senang dengan pilihan kita tersebut. Betul. Jadi mungkin gini aja sih gampangnya, pilih aja jurusannya sama nggak apa-apa, tapi kampusnya yang dibedain. Ada alasannya nggak kenapa lo pilih yang namanya Kampus aku adalah kampus terbesar kedua loh, setelah SNU. Anaknya. Serius ya, ini yang kedua. Soalnya yang pertama SNU, kenapa? SNU itu di gunung teman-teman, dan satu gunung itu punya SNU semua. Gua naksa. Bahkan bis transportasi umum aja masuk loh guys ke kampus. Betul. Kalau aku nggak gunung, rata aja tapi luas banget. Tapi ya buat teman-teman yang mau kuliah di Korea nih ya, terutama mungkin bisa mempersiapkan hatinya karena rata-rata kampus di Korea itu adanya di atas gunung, dimana kalian harus nanjak ya. Jadi, jadi apalagi di Busan itu di seluruh Busan cuman ada 1 kampus yang nggak di gunung. Yaitu tetangga kampus kita. Iya. Siapa? Pukyo. Oh, Pukyo nggak di gunung ya? Iya.
datar. Jadi sisanya yang lain di atas gunung. Jadi kalau Bener. misalnya kalian nggak tinggal di dorm nih, kalau aku kan pernah tinggal di luar juga ya, pernah tinggal di office style di one room gitu. Kalau telat ya udah lari naik gunung, olahraga guys, makanya saya Tapi ya. Kalau teknik di Kyungsung lebih di Lebih atas, di atas lagi. Mesti pakai shuttle bus biasanya. Ya. Nah, kalau ketinggalan shuttle bus, lari lagi. Karena teman-teman kalau ke Korea udah otomatis everyday diet sebenarnya. Ini loh, betisnya jadi gede. jadi berotot guys. Nah, oke, tadi sampai embassy ya. Iya, Tadi iya, embassy embassy ya. ya. Nah, terus kalau university gimana? Nah, bedanya kalau university dia cuma udah tinggal satu aja. Jadi kita nggak lagi dapat pilihan 3, kita cuma boleh pilih 1 gitu. Jadi dari awal University Track caranya teman-teman harus cari sendiri, Google sendiri, maunya kampus mana, maunya profesor siapa, tanya dulu sama profesor yang bersangkutan. Ini untuk case-nya S2, S3 ya teman-teman. Prof, saya mau daftar ke lab profesor tapi sebagai anak KGSP. Apakah profesor lagi buka kelas? Kalau misalkan profesor bilang, oh oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa harus kayak gini teman-teman? Karena di University Track nanti di formulirnya harus masukin siapa nama profesor tujuan kamu. So, kalau kamu nggak ngomong dulu sama profesornya, nggak bisa. Karena nanti setelah tahapannya hampir sama, ada 3 tahap juga. Tahap pertama adalah ngumpulin formulir ke KGSP juga tentunya. Yang kedua, kita akan wawancara bersama siapa? Bersama profesor yang bersangkutan. Jadi ini beda nih, kalau embassy itu diwawancaranya langsung di embassy-nya oleh pihak embassy Korea yang ada di Indonesia. Tapi kalau university yang wawancara profesor yang di sini, di Korea. Yang teman-teman apply. Baru yang ketiganya sama medical check up dan berangkat. Rata-rata pada milihnya track yang mana? Kebanyakan. Nah, sebenarnya gini, kalau aku bisa bilang University Track itu persaingannya gelap. Kenapa gelap? Gak tahu berapa ratus orang di luar sana yang lagi apply. Kita nggak bisa tahu. Tapi kalau yang embassy track, seenggaknya kita bisa loh tahu berapa sih yang daftar. Kenapa? Karena kita kan bertemu nanti di embassy. I see. Oh. Atau seenggaknya kita bisa lihat gitu loh datanya dari yang mengunduh kan formulirnya, yang download gitu. Tapi nih, misalnya lo Seenggaknya. sudah dapat beasiswa KGSP kan ya, dan lo pilih University Track, Hmm. dan lo sudah menghubungi profesor tersebut. Ya. Kalau profesornya udah bilang oke, otomatis oke kah? Nah, tahapannya adalah setelah profesor bilang oke, profesor akan meneruskan nih si dokumen kita ke kampus. Nah, sekarang ada yang namanya perang antara kampus dan NIID. Jadi, nanti setiap kampus itu punya calon kan? Misalkan yang namanya University punya Bobby, SNU punya Gita. Oke, kalau gitu dari SNU, Yongnam, tapi anak ini sama-sama metalurgi nih gitu. Sedangkan NIID misalkan bilang, kayaknya metalurgi satu aja deh. Nah ini baru di sini nanti NIID yang finalisasi. Tapi teman-teman mostly kalau teman-teman sudah berhasil tembus di level kampus itu artinya profesor dan pihak kampus sudah oke sama nama kamu, hampir bisa dibilang NIID udah oke aja. Gitu. Yang penting Karena profesornya udah bilang oke. benar. Karena ujung-ujungnya NIID di sini bertindak sebagai lagi-lagi hanya sponsor uangnya untuk University Track ya, bukan sebagai penyeleksi. Penyeleksinya sudah dipercayakan kepada tim kampus gitu. Jadi nanti NIID akan nanya, dari kampus kamu siapa nih, siapa orangnya gitu. Oke, kalau ini yang mau kamu minta bayarin sama kami, NIID itu Kementerian Pendidikan di Korea ya teman-teman. Dia yang oke langsung ACC gitu, langsung oke. Seperti itu. Jadi Kak Bobby sendiri nih ambil jalur yang mana? Oh iya, itu yang belum dibuka dari tadi ya. Ambil Aku jalur yang mana adalah nih? University Track. University Track. Kenapa pilih Yongnam? Karena tadi ya? Karena tadi kampus kedua. Beneran, sumpah kalau Ya, itu juga alasan deh, lo. Enggak. Jadi mungkin ini hampir mirip sama yang tadi kayak Kak Gita bilang yang kalau Undip kerjasama sama Pukyong ya. Kebetulan di departemen aku, dulu departemen metalurgi Universitas Indonesia, aku anak UI, itu kita profesorku dan profesor di Yongnam ini relasinya baik gitu. Kita sering setiap tahun itu kita gantian. Kadang kita yang kesana, kita presentasi semacam pertukaran pelajar sebentar, seminggu 2 minggu. Jadi lo nanti disuruh gantian profesor juga lagi. Yongnam yang sana juga ke UI gitu. Bob, lo ke Yongnam aja Bob gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Bob, gue punya Awal, temen nih di Yongnam, lo masuk sana aja ya. ya, awal kisahnya literally kayak gini teman-teman. Literally. Aku sempat merasa seperti yang kayak wah aku dijorokin nih. Kayak Lo tau gak waktu itu Yongnam ada di Daegu? No. Berarti Bobby doesn't know what he's going into. Ya, at the first time I don't even know. But Lo kira lo akan kesel gitu? iya gitu. Tapi kemudian setelah ikut profesor, waktu itu ikut profesor di Indonesia, camkaman gitu sebentar kok. Ini kemana gitu? Nama kotanya di mana Gini, gitu?
Oh ternyata sampai Seoul, iya inconnya di Seoul memang. Habis itu kita naik kereta ke bawah. Emang sendiri kah waktu itu? Enggak, waktu pertama kali pertukaran pelajar aku berlima. Jadi ada dari 5 orang ini, 5-5 sebenarnya ditawarin. Tapi yang waktu itu ya udah deh mau nyoba S2 baru aku gitu. Makanya aku yang kesini. Yang teman-teman lain milih kerja. Tapi akhirnya lo menerima aja gitu kan dengan... Iya, karena jadi gini, mungkin ini sekedar TMI aja ya. Aku nggak tahu KGSP. Jadi tapi sekarang aku bangga sekali dengan KGSP gitu ya. Jadi Gila. aku tuh gak tahu KGSP teman-teman awal mulanya. Aku tahu KGSP dari mana ya, dari pertukaran pelajar itu. Jadi ketika pertukaran pelajar ke Yongnam sebentar, waktu sekitar seminggu, bertemu profesor di sini justru yang mengenalkan bahwa oh kalau kamu mau sekolah di Korea nggak perlu takut, kita punya programnya KGSP ini dari negara. Baru dari situ aku baca guideline-nya, aku pelajari. Wow, ternyata benefitnya besar banget. Nah, jadi guys, sebenarnya yang Bobby lakukan ini, student exchange ke Korea itu sebenarnya patut banget untuk diikuti gitu loh. Bisa banget kalian ikuti. Jadi kalian bisa dapat apa ya? Mindset kalian tuh bisa terbuka gitu. Beasiswa apa aja sih yang ada di luar sana? Apa opportunity apa sih yang ada di luar sana yang bisa kalian dapatkan gitu kan? Karena langsung ketemu dengan entah senior Indonesia yang sudah belajar di Korea atau langsung ketemu orang Koreanya, maksudnya profesornya, langsung ke lapangan. Betul, karena mereka biasanya pasti juga kayak oh gue memang lagi butuh murid nih gitu ya, pasti mereka juga mencarikan cara gitu kan, karena kan mereka tahu nggak mungkin menawarkan orang tapi nggak dibayarin, dalam artian beasiswa gitu, agak sulit gitu. Salah satu tips di sini sebenarnya yang gue dapat adalah kalau misalnya mau dapat beasiswa tidak hanya berpaku pada kalian dapat nilai yang bagus gitu. Pengalaman seperti ini tuh bisa banget diikuti biar kalian yang bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan nilai aja gitu ya untuk dapat beasiswa. Koneksi ya, juga. Koneksi. Kalau yang tadi terkait nilai aku boleh kasih tahu dikit. Kayak contohnya KGSP aja ya. Teman-teman pasti ada yang bilang, tapi gimana IP ku gini? Teman-teman, bahkan KGSP aja nggak minta IP-nya. Why? Karena KGSP ujung-ujungnya dia akan melihat formnya teman-teman yang tadi aku bilang di awal, ada esainya teman-teman. So di situ teman-teman harus bagus banget bikin esainya. Jadi mereka lebih lihat lo sebagai pribadi ya, personal, apakah layak atau tidak untuk ibaratnya akan aku biayakan kamu untuk sekolah di kalau Korea. Kalau Bobby mah gitu. bisa banget. Pokoknya gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri teman-teman sendiri bahwa kayak harus dapat nilai yang bagus. Kayaknya nggak bisa nih. Enggak, jangan dulu begitu sebelum cobain dulu. Bener banget, banyak yang nanya juga ke aku, Kak, harus pintar nggak sih buat dapet beasiswa? Pintar itu salah satu faktor, iya. Aku bisa bilang, maksudnya ini mungkin agak sedikit kontroversial ya. Aku bilang harus pintar, tapi pintar belum tentu dalam bidang akademis aja loh, teman-teman. Benar. Ini pintar lebih itu cerdas juga. Iya, Lo melakukan apa sih untuk membangun diri lo sebagai pribadi supaya lo bisa terbukti lo tuh worth it untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Benar. Jadi pintarnya secara akademis. Oh, kalau misalnya kalian pintar secara aktif itu bagus loh. Itu suatu plus point yang besar gitu. Tapi bukan berarti harus plek pintar akademis aja gitu. Itu salah satu faktor. Misalnya pintar kan bisa juga dalam arti lain. Misalnya pintar dalam arti komunikasi, pintar organisasi, pintar misalnya pintar membangun hubungan, membangun relasi dengan orang, pintar secara membawa diri. Nah, itu juga faktor yang penting gitu loh, secara pribadi kita dan secara juga. Jadi kalau untuk beasiswa ya, mungkin lebih kayak dibagi nggak sih, kayak personality pribadi kalian iya, tapi kalau dari sisi akademis itu juga merupakan suatu faktor yang akan dipertimbangkan. Salah satu yang dipertimbangkan, tapi bukan menjadi faktor yang utama. Bukan standar mereka untuk menentukan kalian bisa dapat beasiswa itu atau tidak. Benar, jadi salah satu bukan satu-satunya. Salah satu bukan satu-satunya. Ini bener banget, gitu. soalnya even untuk KGSP sendiri case-nya, kita juga disuruh di dalam pada saat mengumpulkan form itu ditulis, jika teman-teman memiliki sertifikat yang sekiranya bisa mendukung prestasi teman-teman, harap dilampirkan. So it means memang KGSP sendiri tidak hanya mempertimbangkan nilai atau bukan. Dan di luar itu kalau teman-teman memang ternyata teman-teman di luar sana adalah seorang musisi kah, mungkin teman-teman atlet kah, pernah menang mungkin level nasional. Jangan khawatir, yang penting selama tapi bukan berarti kalian dengan nilai di bawah rata-rata, misalnya di bawah 6 gitu, di bawah KKM mau apply beasiswa itu bisa banget gitu, enggak juga gitu loh. Jadi akademis tetaplah penting, harus seimbang, tapi bukan satu-satunya gitu.
jadi kan dari kemarin, dari part 1 nih, kita udah bahas tentang beasiswa yang swasta ya, beasiswa kampus maupun beasiswa Dari profesor, organisasi lain. lain, dari aku sama Kak Gita. Nah, hari ini kita juga udah bahas tentang beasiswa pemerintah, KGSP, GKS dari Kak Bobby juga. Part 2 kita hari ini sampai sini aja. Jangan lupa untuk nonton part 3, karena di part 3 kita akan ngebahas tentang beasiswa tambahan lainnya. Dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku taruh di Instagram, di question box Buat yang kemarin penasaran-penasaran ya. Dan juga buat yang dari 2 part ini belum terjawab, kita akan jawab di Q&A. Jadi jangan lupa untuk nantikan part 3. Oke? Stay tune. Stay tune. Dan terima kasih udah nonton sampai sini. Supaya kalian nantinya jadi yang pertama kali tahu ketika aku upload part ketiga, jangan lupa untuk Subscribe. Nyalain loncengnya. like juga di video. Jangan lupa untuk leave comment kalau kalian punya pertanyaan lainnya yang mungkin belum aku jawab. Nah, di sini aku sertain juga Instagramnya Bobby, Instagram aku, dan Instagram Kak Gita. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut, kalian juga bisa nanya ke mereka. Jadi ya, thank you guys for watching, and we'll see you guys on part 3. Bye-bye! Banyak nyinggung tentang perbaja-bajaan lah, gitu. Hatinya kayak baja gak? Sayangnya tidak. Sayangnya mudah leleh kok. Nyalain lonceng. Lonceng. Ini bagus banget bloopers ya.